Teman-teman, sekarang kita belajar mata pelajaran tematik kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar pada hari ini? Suara yang semangat untuk belajar pada hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita hafazkan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada hari ini kita belajar dengan Ustadz Sukrisno. Sekarang kita belajar kompetensi dasar PKN 3.4, menjelaskan keberagaman akan memperkaya ketika bekerja sama. SBDP 3.3, menjelaskan dasar-dasar gerak tari bunga jumpo. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Mungkin rumah adat yang Ustadz sebutkan nanti hanya sebagian kecil dari banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, sekarang rumah adat pertama kita akan mempelajari bersama. Keragaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keragaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama adalah Rumah Gadang. Rumah Gadang ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat atau disingkat dengan Sumbar. Nah, seperti apa Rumah Gadang? Seperti ini teman-teman. Terlihat dari gambar bentuk Rumah Gadang. Berikutnya adalah Rumo Aceh. Bukan rumah ya teman-teman, tapi Rumo Aceh atau Rumah Adat Anggro Aceh Darussalam. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ada rumah Balai Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara atau disingkat dengan Sumut. Seperti ini ya rumah adat dari Sumatera Utara. Rumah adat Tongkonan adalah berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ini berasal dari suku Toraja. Bentuknya seperti ini ya, seperti pada gambar. Lalu ada rumah adat Baleleo. Ini rumah adat Provinsi Maluku. Rumah adat Bangka Belitung. Ini adalah rumah adat Bangka Belitung. Rumah Joglo berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Teman-teman yang berasal dari Jawa Tengah, rumah adatnya namanya Rumah Joglo.
Ada rumah Honai berasal dari Papua. Bentuknya unik ya teman-teman, seperti jamur. Tetapi ini kekhasan dari Provinsi Papua. Itu tadi tentang rumah adat yang bisa kita pelajari. Nanti teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi tentang rumah adat yang ada di Indonesia. Di sini ada bacaan mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian, Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah Joglo dari Jawa, atau rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik dari secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika kepingan-kepingan digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Ini tadi mozaik hasil kerja sama. Nah, teman-teman, di sini Lani dan Edo bekerja sama untuk mengerjakan tugas dari Pak Burhan. Mereka akan membuat mozaik. Mozaik itu adalah sebuah gambar yang terbuat dari kepingan-kepingan gambar atau kepingan-kepingan kertas, kepingan-kepingan kaca, atau kepingan-kepingan kaset, CD yang dipatah-patah, dan sebagainya, menjadi satu gambar yang indah jika dirangkai. Nah, di sini akhirnya Lani dan Edo membuat mozaik rumah adat. Nah, di sini mereka juga belajar tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan memberi tugas ini supaya anak-anak itu mengasah kreativitasnya. Lalu ada diskusi atau musyawarah saat anak-anak mengerjakan dan mengasah kerjasama serta memecahkan masalahnya bersama-sama. Jadi ada maksud di situ. Apa ide yang dimiliki Lani? Apakah awalnya Lani mempunyai ide? Ya, Lani
Masih bingung teman-teman? Lani belum mempunyai ide apapun. Apa ide yang dimiliki Edo? Ya, Edo memiliki ide untuk membuat mozaik rumah adat di Indonesia. Bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Ya, mereka bermusyawarah atau berdiskusi bersama-sama, seperti penerapan sila keempat Pancasila tentang bermusyawarah. Apakah ide mereka yang berbeda-beda memberikan manfaat? Jelaskan. Ya, ide mereka yang berbeda malah memberikan manfaat supaya tugas-tugas mereka semakin bagus, semakin beragam tugas-tugas mereka. Kerja sama apa yang terlihat pada cerita tersebut? Kerja sama menemukan ide untuk mengerjakan tugas membuat mozaik, lalu kerjasama untuk membuat mozaiknya antara Lani dan Edo. Sekarang kita lihat di buku tema 1 halaman 120 dan 121 tentang kerjasama. Mengamati bentuk kerjasama. Kita adalah makhluk sosial. Status berbagai makhluk sosial melekat pada diri setiap individu. Kita tidak dapat bertahan hidup hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia memerlukan bantuan orang lain atau kerjasama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin hidup menyendiri. Adanya gotong royong, kasih sayang, dan ingin dihormati menunjukkan manusia memerlukan manusia lain. Oleh karena itu, setiap individu merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Secara berturut-turut, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa, dan lingkungan negara. Setiap manusia normal memerlukan orang lain dan hidup bersama-sama dengan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan yang bersifat rohani. Bergotong royong merupakan contoh nyata betapa manusia atau setiap individu memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di kelas kalian juga menemui banyak keragaman. Ada temanmu yang gemuk, ada yang kurus, ada temanmu yang berambut keriting, ada juga yang berambut lurus. Ada temanmu yang terlahir dari keluarga kaya, ada juga yang terlahir di keluarga sederhana. Masih banyak keragaman lain yang dapat kalian ketemukan di kelas. Walaupun beragam, kita harus tetap saling menolong. Sikap tolong-menolong sangat penting untuk menumbuhkan kepedulian. Tolong-menolong tersebut dilakukan untuk kebaikan. Misalnya, tolong-menolong dalam belajar kelompok, tolong-menolong dalam keburukan tidak boleh dilakukan. Kita harus menolong teman yang mengalami kesusahan. Teman yang mengalami kesusahan membutuhkan bantuan dan perhatian. Teman yang sakit harus dijenguk. Teman yang terkena musibah harus dibantu. Menolong orang lain harus selalu dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharap imbalan. Kita dapat menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Inilah tadi teman-teman tentang sikap kerjasama, bahwa kita adalah makhluk yang sangat membutuhkan orang lain. Berlatih kembali tari Bungong Jumpo dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik supaya tambah menarik. Untuk mengingat kembali, ada formasi yang bisa digunakan pada tarian supaya gerak tarinya tidak monoton atau posisi penarinya tidak monoton atau tidak membosankan. Nah,
Kita pelajari yang pertama, formasi horizontal. Teman-teman pasti ingat ya, formasi horizontal. Lalu ada formasi huruf V. Lalu ada formasi bentuk huruf O. Ada juga formasi bentuk huruf zigzag. Jadi, teman-teman bisa membuat tarian Bungong Jumpo dengan berbagai macam formasi. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Ingat ya teman-teman, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Tetap satu dalam negara kita, Republik Indonesia. Teman-teman, coba kita lihat firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Oke teman-teman, semoga dengan ini bisa menambah keimanan kita dan selalu berakhlak baik untuk saling mengenal. Teman-teman, untuk pembelajaran pada saat ini, tugasnya di buku tema 1 halaman 122. Oke teman-teman, pelajaran pada hari ini sudah berada di penghujung. Sebelum kita tutup, marilah kita lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.